Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Seberapa kita ada pada malam hari ini, kita bersama-sama untuk pada hari anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Biarlah hati kita ini adalah rumah Tuhan. Amin. Bukan hanya gedung, tapi hati kita itu juga rumah Tuhan. Mari kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, kujadikan hati ini untuk kediaman Tuhan. Kalau tidak keberatan kita mau berdiri, saya undang untuk semua untuk berdiri. Haleluya. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hati ini untuk-Mu, Allahku. Di hati hati ini bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini rumah-Mu, hati ini bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati ini rumah-Mu, di hati ini bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini rumah-Mu, di hati ini bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun
ada. Terima kasih Tuhan, hati ini milik-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, hati kami milik-Mu Tuhan. Kau ada di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah milik Engkau Tuhan. Hati kami milik Engkau Tuhan. Agar Engkau ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur malam hari ini seberapa kami ada, kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin Engkau hadir di dalam hati kami, di dalam ruangan ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami taruh semua anak-anak-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu pun boleh tertanam dan kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau taruh ibadah doa malam ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan begitu luar biasa ya. Dia menciptakan pagi selalu ada matahari terbit, ya. Jadi dia pun selalu ada di dalam kehidupan kita, seperti matahari yang terbit bersinar pada tiap pagi hari. Kita mau naikkan ini, janji-Mu Tuhan seperti fajar. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat
ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Cinta-Mu, kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, ada yang mau menyaksikan cinta Tuhan? Silakan Pak Gus. Ya, salam, selamat malam. Saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan. Bagaimana hari Minggu saya diberkati ya untuk peneguhan pernikahan. Puji Tuhan. Ternyata pernikahan di Kristen itu sangat luar biasa ya. Saya merasa jadi pengantin baru, padahal anak udah pada besar ya. Pengantin barunya itu apa? Karena kasih Yesus. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, semua tim yang bertugas. Saya merasakan ada sesuatu yang emang diubahkan sama Tuhan. Keluarga kami, pernikahan kami sebelum diberkati memang ada sukacita, tetapi sangat beda. Setelah diberkati, diteguhkan, luar biasa. Itu kasih Tuhan tuh sangat menyentuh hati kami dan istri juga. Perasaan saya juga ke istri tuh sangat beda ya. Puji Tuhan. Ternyata kasih Yesus itu langsung dibuktikan. Dan memang suasana di rumah itu, kalau saya dulu memuji Tuhan, dan memang saya selama ini tidak ada lagi yang namanya mesbah keluarga, karena waktu kami emang terbatas dan membawa mbah juga udah tua, sudah tak bisa lagi. Anak-anak sibuk dengan kesibukannya sendiri, tetapi paling kalau saya tetap harus memuji, menyembah Tuhan, karena kalau kepala keluarganya kendor, semuanya akan kendor. Dan tetap saya sendiri, dan pelan-pelan saya bilang ke istri, mari kita berdoa, ikutin teladan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kalau mau tidur itu berdoa ya, jangan bercerita tentang hutang. Jangan cerita tentang teman pelayanan, enggak boleh saya bilang. Kita ada kasih Yesus yang selama ini kita rasakan. Dan puji Tuhan, saya sekali lagi terima kasih khususnya kepada Tuhan Yesus yang begitu besar kasih-Nya. Dan saya merasakan menjadi ciptaan yang baru di dalam pernikahan dan keluarga. Itu aja,
Yang belum diteguhkan, yang belum diberkati silahkan. Kalau yang sudah jangan, nanti repot lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan tapi memang semuanya nggak ada yang mustahil ya bagi Tuhan ya. Saya mau daftar tapi belum ada sebelah saya. Kata Pak Diki jauhan nggak boleh gitu. Ya. Haleluya. Kita sukacita, amin. Ya. Saya mau naikkan satu pujian. Pujian ini adalah Tuhan pimpin hidup kita setiap hari. Hidup saya, hidup Bapak Ibu semua. Tuhan pimpin, amin. Mari. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Marilah yang letih, berbeban berat, bukan beri kelegaan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia,
Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Dan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Segala persoalan dapat Engkau tanggung, dapat kami tanggung hanya di dalam nama Yesus. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, terutama di hidupmu, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semua bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
sumber kekuatan bagiku. Kasih dan karunia-Mu sumber kekuatan bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kuat kuasa yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai umat-Mu telah kami pakai untuk memuji menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Sepanjang hari ini kami masuk dalam kegiatan-kegiatan, baik itu pekerjaan, usaha dagang, kesibukan kami di rumah tangga, dan lain sebagainya. Engkau yang menghindarkan kami dari kecelakaan mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengembalikan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Bila Engkau sudah memberikan kemenangan kepada seberapa yang hadir pada petang hari ini, untuk kami bergabung bersama-sama masuk di dalam doa-doa yang akan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Namun sebelumnya kami akan masuk dalam perenungan kepada firman Allah yang kembali boleh menyegarkan kehidupan rohani kami semua. Demi nama Yesus, hamba mohon pertolongan-Mu, wibawa rohani-Mu, kuasa-Mu boleh bekerja di tengah-tengah persekutuan Rabu petang seperti pada petang ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua umat Tuhan katakan amin. Ya, silakan duduk. Saya mengucap syukur tak putus-putusnya kepada Tuhan. Ya, berapa hari lalu kami bergumul tentang Lydia nih. Sudah ada di mana Lydia nih? Berangkat dia hari Minggu ya mah. Minggu berangkat dia menuju ke Eropa. Tapi kemudian saya dengar delay itu sampai berapa kali. Wah, ada apa nih? Terus kami berdoa terus kepada Tuhan, lindungi Lydia Tuhan. Hamba menyerahkan juga para penumpang yang lain, khususnya untuk pilot dan co-pilot ini. Ya, itu yang penting didoakan. Tapi juga pesawatnya ini harus kita doakan. Jadi rupanya dia naik pesawat itu punya Jordania kalau nggak salah. Saya pernah naik itu pesawat Jordania juga Itihad apa itu punya Saudi Arabia. Itu bagus pesawatnya, baru. Ya tapi nggak jaminan juga. Tapi kami dengar kemudian lidahnya delay di Abu Dhabi. Tapi dia bisa selfiean gitu ya. Kami mah orang tua hariwang itu nggak terjadi. Pesawatnya memang ada kerusakan, saya dengar itu. Tapi untung akhirnya bisa landing lagi dengan selamat. Dan dia ketinggalan satu meeting dengan CEO atau owner yang ada di sana. Doa kami naikkan terus kepada Tuhan tiap malam. Nah, sekarang dia udah sampai sana. Kemarin mungkin dia sampai, udah pertemuan. Ya puji Tuhan. Dia hanya seminggu di sana. Ya padahal dia dibelikan tiketnya itu oleh perusahaan berapa itu? 56 juta returnnya bolak-balik. Karena itu kelas bisnis. Wah saya bilang puji Tuhan. Dia boleh menikmati kelas bisnis. Kayak si Fitria, siapa Eri ini. Ya dia pakai kelas bisnis itu. Baik sekali servisnya katanya. Puji Tuhan. Jadi saya ngucap syukur sampai nanti hari Minggu atau hari Senin ia akan kembali ke Indonesia. Maka doa kami naikkan lagi untuk dia. Apalagi dia tahu waktu berangkat lagi sakit, pilek dia kena flu. Ya. Tapi di sana katanya karena udara bersih, jadi puji Tuhan dia malah baik jadi sehat. Ya itu kesaksian. Mari kita membuka kitab suci kita. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes. Ini percakapan Yesus ya, sudah berapa kali mungkin saudara dengar nih khotbah-khotbah. Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Sudah? Ya, kita sampai ayat 19 lah, dengan cepat kita bersautan ya. Gembalakanlah domba-dombaku
Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Silakan. Kata Yesus pula kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Semua bareng, 2, 3. Dan kali ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, inilah untuk kesekian kalinya Yesus memperkenalkan diri kepada para murid. Yesus yang selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan para murid, Yesus mendemonstrasikan kuasanya, khusus soal kesembuhan, melepaskan ikatan dari kuasa kegelapan, orang mati dibangkitkan. Yesus memberi makan, berapa ini? 5.000 orang laki-laki saja. Kejadian yang lain 4.000 laki-laki saja. Para murid menjadi saksi mata. Dan para murid udah katakan mungkin dalam hati mereka masing-masing, "Ini dia Mesias yang memang yang kami tunggu-tunggu." Tapi ada saatnya para murid ini meninggalkan Yesus. Nah itu secara manusia sejati hati Yesus terluka dong dengan sikap para murid begitu. Ya, tapi Yesus ini bukan orang yang pendendam. Dari mana kita tahu? 3 kali Yesus tanya Simon Petrus, apakah karena Petrus pernah menyangkali Yesus 3 kali bahwa engkau sudah menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi kemanapun saya pergi kalau lihat gereja GPIB, nggak tahu yang di Baros nih, itu suka ada ayam ya di atasnya itu, dan itu bisa berputar itu patung ayam itu karena ketebak angin gitu ya. Jadi Yesus bukan pendendam kalau nanya Simon Petrus sampai 3 kali. Nah, kalau sedikit dalam bahasa asli itu Yesus bertanya dengan agapao ya, "Aku mengasihi engkau." Tetapi kemudian Yesus menyadari bahwa Petrus ini adalah manusia biasa. Maka dirubahlah dari bahasa aslinya itu tidak lagi agapao. Tetapi yang memakai kata, "Apakah engkau sayang kepadaku?" Kata filia. Ya. Nah saudara-saudara, di dalam terjemahan yang dulu, bahasa Indonesia dulu, itu tidak dikatakan Petrus sedih hatinya karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Melainkan terjemahan yang benar itu adalah, maka menangislah Petrus. Saya bisa rasakan tangisan Petrus itu begitu sedih. Ya. Sampai kemudian dia katakan, "Engkau tahu segala-galanya." Saya pernah sampaikan firman Tuhan tentang Musa. Pertama, Musa katakan, "I want to be a thing." Saya ingin menjadi sesuatu di dunia ini, di masyarakat ini. Tapi kemudian waktu proses terus dia menjadi alat Tuhan, kemudian Musa melihat ternyata saya tegening, I'm nothing, nggak ada apa-apanya. Tapi proses yang ketiga, 40 tahun ketiga, maka Musa katakan, "God is my everything." Allah itu segala-galanya bagi hidupku. Puji Tuhan,
pengalaman Musa beserta dengan Allah membuka mata rohaninya. Nah, di sini percakapan Yesus dengan Petrus, kenapa bisa terjadi? Kenapa Yesus pilih Petrus di dalam dialog ini? Sehingga itu dicatat oleh, dikatakan, murid yang begitu dekat dengan Yesus. Siapa nih kira murid yang lebih dekat itu dibandingkan kasih para murid yang lain? Dia murid paling muda. Dan Yohanes dikatakan pernah tidur di di bahu Yesus ya. Saya kalau lihat itu relief, bukan patung itu ya, ukiran itu. Saya lihat mana nih yang Yohanes nih. Pasti Yohanes dekat dengan Yesus. Paling muda. Tetapi ia begitu percaya kepada Yesus Kristus sedemikian rupa. Saudara Yohanes yang pertama martir itu di Yerusalem, Yakobus, dipancung kepalanya. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Petrus itu menjadi fokus percakapan Yesus ini. Karena Yesus juga tahu Petrus ini bersemangat orangnya. Mungkin dia paling tua ditafsirkan oleh banyak hamba Tuhan, ya. Usia Petrus paling tua. Dikatakan bahwa Petrus punya mertua, artinya dia sudah berumah tangga. Tapi tidak disinggung tentang adanya anak. Nah, jadi Yesus perlu memulihkan hati Petrus yang broken, yang hancur. Waktu dia melihat Yesus kemudian disalibkan, dia masih tunggu-tunggu pasti ada mujizat. Pasti Yesus turun dari salib. Dan kemudian Yesus akan mengandalkan kepada kuasanya mengusir orang yang ada di Bukit Golgota itu. Ya, pasukan Romawi itu yang dikirim dari Itali. Kemudian saya membaca satu buku, bagaimana katanya orang Itali itu merasa diri berdosa. Karena justru nenek moyangnya itu menganiaya Yesus yang ternyata sinless, tidak ada dosa Yesus. Tidak berbuat salah, tidak melanggar aturan. Enggak gampang. Yesus nyurang lihat Petrus. Kemudian tiba-tiba Yesus katakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab dengan spontan, aku mengasihi engkau. Wah, gagah bener nih. Tapi Yesus tahu, Yesus yang beserta dengan para murid berapa lama sebelumnya itu beda dengan Yesus yang memperlihatkan diri kembali kepada para murid. Yesus kembali kepada keilahiannya. Kemudian ada satu ayat tadi kita baca, Yesus mengadakan percakapan dengan Petrus karena dikatakan apa? Yesus seolah-olah mempersiapkan Petrus untuk hari kematiannya. Kenapa? Karena Yesus Allah sejati. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi dengan Petrus berapa waktu kemudian. Nah, Yesus dikatakan 33 setengah tahun mungkin ya ada di dunia ini. Kemudian dia kembali ke sorga karena aslinya dia dari sorga. Dalam Yohanes 3 ayat berapa itu, 33 atau 30, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Tetapi dia yang dari sana ke dalam dunia ini. Oleh karena itu saya mengucap syukur dari latar belakang non-Kristen boleh mengenal Yesus secara pribadi. Bahwa pribadi yang saya imani, yang itu menjadi utama dalam hidup saya ini bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita melihat di sini, mengapa Yesus memilih Petrus dalam dialog pribadi ini, dan para murid di sekitarnya itu mendengarkan. Para murid yang selalu ikut gagasan Petrus, ya, di dalam pasal 21 ayat 1 ini, sejak Yesus tinggalkan para murid, Roh Kudus belum dikirim oleh Bapa dan Yesus. Maka kemudian mereka seperti nggak ada kerjaan nih. Tiba-tiba Petrus mencetuskan, aku pergi menangkap ikan. Loh, si Petrus tak lupa kepada amanat Yesus.
bahwa aku akan menjadikan engkau penjala manusia, bukan penjala ikan. Kenapa sekarang si Petrus tiba-tiba nyeletuk, aku pergi menangkap ikan? Blow on-nya lagi para rekan-rekannya ini, aku ikut. Apakah ini tanda-tanda para murid mau back to background, kembali ke latar belakang, nangkap ikan lagi? Padahal Yesus sudah katakan, come and follow me. Mari ikut aku. Aku akan menjadikan engkau fisher of man, penjala manusia. 3 tahun mereka diproses. Apakah dalam hal ini Yesus gagal? Tidak. Tapi itu karena karep dari para murid. Apa itu karep itu? Kemauan dari para murid. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Maka semua murid lari meninggalkan Yesus. Yesus sendirian di Taman Getsemani. Tapi Yesus sempat katakan, tiap hari aku ada di bait Allah. Kenapa engkau tidak menangkap aku pada waktu itu? Kalau ini kata-katanya diteruskan di sana. Ya. Sekarang kamu tangkap aku. Kaget itu orang yang menangkap Yesus sampai dikatakan jatuh mereka itu ke tanah. Berani ya Yesus menghadapi mereka ini. Yang bawa tongkat dan bawa pentungan, ada yang bawa pedang. Yesus enggak takut. Ya. Oleh karena itu Yesus tahu bahwa ini saatnya sudah tiba. Maka saya katakan kemenangan Yesus sebenarnya tidak terletak di kayu salib di gunung Golgota ini, di bukit Golgota, bukit Kalvari. Kemenangan Yesus tidak terletak dalam kebangkitannya. Tapi kemenangan Yesus terletak di Taman Getsemani. Pada waktu dia bergumul secara pribadi. Yesus punya keinginan pribadi, kalau boleh janganlah aku meminum cawan ini. Meminum isi cawan ini. Kalau boleh biarlah itu lalu kan. Apa Yesus takut? Ya sebagai manusia biasa juga tidak lepas dari rasa takut. Jadi Yesus bukan pura-pura jadi manusia sejati. Tapi itu real, itu serius dia. Bergumul dia. Sampai 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Di mana para murid? Ngantuk mereka. Katanya persekutuan doa Getsemani. Tetapi hanya mereka napasnya teratur, bin tidur, disuruh doa. Nggak gampang ya, nggak gampang. Yesus dalam keadaan takut dan gentar dia. Sampai kemudian Lukas katakan si keringetnya itu keluar dari dahi berwarna pink itu. Karena ada pembuluh darah halus yang paling ujung mungkin itu pecah. Beserta dengan keringat yang kucur itu. Aduh nggak gampang itu. Tapi Yesus belajar taat dia. Apa misinya dia datang ke dalam dunia ini? Bukan untuk menikmati 7 keajaiban dunia. Melainkan dia datang ke dalam dunia ini untuk mati. Karena kematiannya menyelamatkan umat manusia. Dari segala abad, dari segala angkatan. Dalam Ibrani berapa ini? 13 ayat 8. Bahwa Jesus Christ never change. Ya, yesterday, present, forever. Selama-lamanya. Tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Pengampunannya. Kuasanya. Apanya yang tidak berubah? Janjinya. Apanya yang tidak berubah? Penyertaannya kepada saudara dan saya. Nah oleh karena itu saya melihat alasan Yesus memilih pribadi Petrus. Itu yang pertama adalah di dalam diri Petrus itu ada potential spiritual leadership. Di dalam diri Petrus mempunyai potensi kepemimpinan rohani. Maka si Petrus ini perlu diluruskan dia. Karena dia juga akan bawa pengaruh kepada teman-temannya ini, kepada saudara-saudaranya, murid Yesus. Maka Petrus ini harus diurus. Petrus harus dipulihkan. Petrus harus dimurnikan dari motivasi dan tujuan pelayanan yang gak benar. Ada orang yang katakan dalam pelayanan tidak mencari uang. Tetapi
siapa tahu dia mencari popularitas. Dia tidak mencari uang, tidak mencari popularitas, tapi dia mencari kuasa. Supaya orang lain hormat kepada dia. Tapi Yesus tahu sampai ke dasar hati kita. Yesus menyiapkan Petrus untuk apa? Martir. Ya, semua murid Yesus akhirnya istilahnya ditebang dengan pedang. Thomas akhirnya berangkat ke India. Di sanalah Thomas martir. Karena dibunuh oleh orang India. Siapa lagi nih? Nathanael, Filipus, tidak diketahui itu melalui info-info yang ada di buku-buku yang lain. Tapi satu demi satu mereka martir. Yohanes, murid Yesus yang paling muda, dibuang ke Pulau Patmos. Nah sekarang Pulau Patmos itu menjadi objek para turis seluruh dunia. Ya ada berapa banyak anak-anak Tuhan itu tur ke Turki, terus ke Pulau Patmos itu. Wah silakan, puji Tuhan. Nah dulu kan Pulau Patmos ini pulau berbatuan, kering. Tetapi sekarang, banyak hotel katanya di sana. Ya puji Tuhan. Yohanes sampai usianya 1 abad, baru akhirnya dia meninggal dunia. Kisah tentang Yesus dan para murid it's over. Sudah masa lalu. Tapi sampai sekarang, kisah itu masih tetap relevan. Amin. Masih tetap relevan, masih tetap berlaku. Dan saya mengucap syukur. Dalam satu kali pelayanan saya ke Riau dulu, itu ke kecamatan yang mempunyai airport. Yaitu kecamatan Rengat, namanya Rengat. Karena di sana ada Pertamina. Ya, jadi saya dengan Pak Yance Koyongyan, tahun berapa saya lupa, tahun 80-an, 89 mungkin. Saya landing di sana, kemudian saya disambut oleh orang Dayak. Nah jemaat ini rupanya tukang nuri pohon karet, ya dituri begitu, jadi getahnya ngucur tuh keluar, ditadahin oleh kobokan mangkok itu. Saya lihat gitu. Kemudian para petani ini ngumpulkan itu mangkok-mangkok ke ember yang penuh, kemudian dibuat lembaran karet. Nah lembaran karet ini diangkut dengan sepeda. Aduh itu bau itu lembaran karet itu ya. Jadi saya lihat, wah benar-benar nih orang Dayak nih tekun ya dalam pekerjaan itu. Kemudian dibawa ke koperasi. Nah rupanya koperasi ini mungkin udah dibawa pemerintah daerah, store ke sana, ke koperasi. Dari itu mereka hidup. Kemudian saya melihat, saya dapat info, ada permusuhan terjadi. Ini orang Batak nih duanya itu. Dan dua-duanya ini punya posisi dia di sana di Riau. Dulu ada Kepri, ada Inhu, ada Hil. Indra. Pak Diki Dauhan pengalaman nih ya. Jadi saya ketemu Pak Simbolon di sana. Bukan saya Simbolon tapi pendeta Simbolon. Pernah ke rumah kami. Ya. Dan di sana berkembang itu persekutuan doa yang di bawah satu yayasan dulu. Tapi kemudian mereka integrasi ke GGP. Jadi saya dulu di pusat saya bagian PIPJ ya. Sana kemudian mereka mengintegrasi. Saya bilang kumpulkan tanda tangan. Kemudian storekan ke kantor pusat kami. Mereka lakukan itu. 1 tahun prosesnya itu. Baru kami terima mereka ini. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan memberkati persekutuan doa di sana. Nah kemudian terjadilah asimilasi antara Jawa dengan Batak. Atau orang Dayak dengan orang Batak. Itu terjadi asimilasi begitu. Orang Kubu. Ya, bukan orang Dayak. Di Sumatera, ya Sumatera. Puji Tuhan. Yang penting apapun juga sukunya mereka asimilasi, itu perhatikan gereja. Nah, ayat-ayat ini yang saya pakai untuk apa? Menyampaikan kepada mereka. Dialog Yesus dengan Petrus. Setelah saya sampaikan kemudian saya menantang.
Mungkin di antara bapak ibu, saya bilang ada yang konflik nih. Apakah suami dan istri, apakah saudara bersaudara dalam keluarga kecil maupun keluarga besar, atau ada yang disebut hamba-hamba Tuhan tapi tidak akur. Di dalam kuasa Roh Kudus, dalam doa tidak lihat kiri kanan muka belakang, tapi kalau ada sesuatu saudara boleh berdiri, deketin orang yang pernah menyinggung hati saudara. Suami yang pernah menyinggung hati istri, istri yang pernah menyinggung hati suami. Wah, saya senang sekali dengar ada langkah-langkah kaki tuh. Kemudian saya katakan silakan bicara di luar. Ada berapa pasang itu keluar, mereka bicara. Nah, saya melihat ini bapak ini juga begitu. Satu dinas di bagian di airport itu yang suka memperhatikan kayak apa, balon itu yang menandakan arah angin, ya. Apa namanya? Meteorologi, ya. Karena ada meteorologi itu dagang, ya. Saya suka bawa timbangan, mama saya punya nih, icap itu timbangan itu ke meteorologi, ya. Itu dagang. Jadi kudu dicap itu timbangan itu, ya. Tapi ini yang saya maksud meteorologi, ya, ilmu tentang cuaca nih. Aduh, saya mengucap syukur. Kemudian mereka berdua nih berdiri. Kemudian satu bapak ini kata, saya mau bicara di luar. Damai mereka, rekonsiliasi. Hati saya begitu bersyukur kepada Tuhan. Jadi waktu pulang saya diantar berangkat dan pulang itu naik Land Rover. Ada banyak yang ikut, jadi penuh itu mobil. Saya mengucap syukur bahwa mereka boleh berdamai. Pulangnya Tuhan memberikan berkat. Berkat apa itu? Ada celeng itu lagi pawai, ya, tengah malam keserot pakai lampu mobil. Terus ada satu teman-teman di mobil, tabrak. Langsung ditabrak itu celeng itu. Oh, orang Sunda bilang tuh bagong. Bergelimpangan itu ada 3 ada 4. Mati saudara. Wah, malam itu kami pesta sate celeng. Itu berkat bener loh, ya. Luar biasa itu. Sampai kemudian saya dikasih dagingnya oleh celeng ke pesawat. Nggak tahu teh bau saudara-saudara. Tapi pas begitu landing saya buang itu. Tapi ternyata ada yang sekilo yang bisa dibawa. Nah, saya waktu itu kalau nggak salah masih, udah dengan ibu cucu, udah married. Dibuang. Terus mama saya cerita, itu sudah keluar itu di dagingnya itu belatung, itu yang bau tuh. Dan mama saya cerita, bau pisang. Ya. Saya nggak ingat bahwa celeng nggak kuat itu kalau nggak di dalam kulkas gitu ya. Nah, itu berkat yang saya terima dulu. Nah, oleh karena itu Petrus menjadi perhatian Yesus karena di dalam diri Petrus ada potensi kepemimpinan rohani. Bagaimana akhirnya matinya Petrus? Ibu cucu sudah singgung. Dia disalibkan. Tapi waktu disalibkan rasanya dia tidak layak. Maka dia minta kepada yang menyalibkan, balikan aku. Maka Petrus dibalikan dia. Bukan salibnya yang dibalikan, Petrusnya yang dibalikan. Kepala di bawah, kaki di atas. Baru rasanya dia layak mati begitu. Saudara-saudara, aplikasinya di dalam diri kita masing-masing itu ada potensi untuk menjadi pemimpin rohani. Khususnya di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Hai para suami, engkau mempunyai potensi kepemimpinan rohani. Ya, tadi Pak Agus katakan sebagai suami, sebagai papa, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Tapi you are praise of the household, of the family. Engkau imam bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu. Amin. Ya, engkau imam. Jadi saya dengan ibu cucu tiap malam itu doa naik, doa syafaat kami. Ada doa syukur kami. Kami doakan untuk Bapak Ibu Saudara yang rajin hadir dalam ibadah-ibadah maupun yang tidak rajin. Kami bawa dalam doa. Kami doakan keluarga kami. Kami doakan para anggota majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat yang dalam pencobaan, kesulitan apapun. Ya. Jadi itu. Ya. Yang kedua,
Kenapa Yesus pilih Petrus di dalam percakapan ini? Karena Yesus ingin dijadikan nomor satu dalam hidup kita ini. Maka kemudian muncullah di dalam Markus 12 ayat berapa nih? 30, 31. Ya. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan 3-4 kali segenap-segenap. Tapi yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi kalau Yesus katakan poin yang pertama itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap hidupmu, segenap 3-4 kali kata segenap. Maka itu artinya bahwa Allah ingin dijadikan nomor satu, jangan nomor dua. Apabila saya menomorsatukan Yonatan dalam hidup ini, dalam pelayanan ini, cilakalah saya. Karena saya lebih mengasihi dia, Yonatan, daripada Tuhan Yesus. Di sini ada ibu cucu, Ma, cintaku padamu itu yang kedua. Bukan artinya saya ada lagi cintaku ke yang lain, bukan. Tapi cintaku yang lain itu yang nomor satu, itulah Yesus Kristus. Saya menyadari bahwa satu hari saya akan tinggalkan keluarga, tinggalkan pelayanan di sini. Ini bukan nubuat ya, tapi ini teologi saya. Saya belajar menomorsatukan Yesus di atas segala-galanya. Jangan istri, jangan suami, jangan orang tua, jangan anak yang nomor satu. Jangan bisnis, jangan ministry, jangan pelayanan nomor satu. Pribadi Yesus harus nomor satu dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena jadi waktu persoalannya, apakah kasihmu kepadaku melebihi kasih di antara saudara-saudaramu? Itu artinya bahwa Yesus menantang Petrus untuk Petrus lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi Yohanes, Yakobus, mengasihi Filipus, mengasihi Nathanael, Thomas, dan sebagainya. Jadi kadar cinta kasih Petrus harus menjadi number one. Di atas segala-galanya. Akan terjadi perpisahan. Siapa yang belum lama meninggal? Eka Cipta ya, kalau nggak salah. Sampai usia 100 kalau nggak salah dia. Dia orang kaya dia. Dari Sumut kalau nggak salah dia. Nah anaknya ada sekarang udah pantaran saya usianya. Udah 70-an dia meninggal dunia. Berapa banyak dia uangnya itu? Wah triliunan dia. Ya dulu saya dengar yang di Kiara Condong yang sekarang jadi apa ini? Taman Kiara Condong ya, dekat perusahaan Korea nih. Di belakangnya itu menjadi taman yang bagus. Ya, mungkin nanti usia emas nih bisa dibawa ke sana untuk apa? Jalan-jalan muter gitu. Nah dulu saya dengar mau diambil sama Eka Cipta itu. Ada mall besar gitu rencananya. Tapi nggak jadi rupanya. Ya, akhirnya diambil alih oleh Pemda sewakan ke swasta. Jadilah itu taman yang bagus. Ya, jadi saudara-saudara, apa artinya kita hidup dalam dunia ini? Nggak ada yang dibawa. Nama baik, gelar, predikat, harta benda, nggak dibawa. Siapa ini? Hitler? Bukan. Ada orang jahat di Vietnam itu siapa namanya? Pol Pot. Pol Pot. Dia jahat dia. Itu ngebunuh orang tuh kayak ngebunuh nyamuk. Tapi waktu dia ada di peti mati, tak berdaya dia. Dia menghadap hadirat Tuhan, siap mempertanggungjawabkan. Hitler juga nggak diketahui jenazahnya. Tapi kalau saya melihat ada dulu waktu hidup dia jahat betul. Tapi kemudian waktu ada di peti mati, tak berdaya dia. Kemudian apa yang dibawa? Tepuk tangan. Dianggap pahlawan. No. Marcos. Dia korupsi besar-besaran di Filipina. Akhirnya ada di peti mati. Tak berdaya. Oleh karena itu apa yang dibawa orang kalau meninggal dunia ini? Pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita kan kita membawa iman. Apa ini? Kasih dan ada 3 hal yang kita bawa deh. Ya, ini. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, yang pertama dalam diri saudara dan saya mempunyai potensi kepemimpinan rohani. Yang kedua, jadikanlah Tuhan itu nomor 1 dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga adalah apa nih?
Tuhan ingin kasih kita kepada Allah dibuktikan kepada orang di sekitar kita nih. Buktikan. Jadi kalau saya bisa mengasihi Pak Agus, mengasihi Dewi, mengasihi Ibu Alma, mengasihi Pak Diki Dauhan, itu karena kasih kami, kasih saya kepada Tuhan. Must be proof, harus dibuktikan kepada orang di sekitar kita. Makanya muncullah kata-kata Yesus, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kalau Yesus malam ini bicara kepada kita dialog melalui hati nurani, kita diarahkan kepada garis kehendak Allah. Puji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Apa tadi yang terakhir teh ya? Ibu Sulistia ajak kita penyertaan. Atau kekuatan di hidupku. Yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Ya. Kekuatan di hidupku. Nanti kalau ada orang yang saya mohon kerjasama menaikkan doa, ada mic yang Ibu Sulistia pegang. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini Tuhan.
Kau ingatkan kepada setiap kami sebagai pribadi yang lemah, sebagai pribadi yang tidak mampu, tetapi kami memiliki Tuhan Yesus yang sungguh sanggup mengubah hidup kami. Karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup mengarahkan kami kepada tujuan yang benar, yaitu kepada panggilan Kristus Yesus dalam hidup kami. Kau tahu Tuhan, Simon Petrus Tuhan, ketika dia mengikuti Engkau, di mana dia sampai mati Tuhan, dia tetap mengasihi Engkau, dia mengutamakan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyampaikan kasih-Mu kepada semua orang. Kami rindu Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan, bila kami boleh menjadi duta-duta Injil dimanapun kami berada Bapa, sehingga kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pemberitaan firman-Mu mulai hidup kami, banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk Om Daniel Tuhan sebagai gembala kami di tempat ini. Bila urapan Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan, bersama istri, bersama keluarganya Bapak, sehingga pelayanan di tempat ini luar biasa karena Tuhan yang sungguh dimuliakan. Lindungi Tuhan, sertai apapun yang menjadi kerinduan Om Daniel Bapak bersama keluarga besar. Kami percaya Tuhan memberkati begitu luar biasa. Bila karisma kepemimpinan Om Daniel senantiasa Tuhan terus pakai untuk mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga jemaat tempat ini Tuhan diberkati, sehingga banyak jiwa-jiwa yang berdatangan tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami diberkati, setiap kami senantiasa Tuhan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan seruan kami kepada Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, dan seterusnya. Haleluya. Silakan duduk. Kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Saudara-saudara, mari kita arahkan doa kita kepada saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sakit karena penyakit terminal, itu artinya bahwa para dokter sudah angkat tangan tak berdaya. Namun kita mempunyai Allah di dalam pribadi Yesus yang berkuasa, yang merupakan sumber kekuatan kita. Kita akan berdoa. Saya dengar Pak Moritz tidak lagi check up atau kontrol ke rumah sakit karena mungkin tidak ada perubahan. Tapi mari kita doakan supaya dia tidak dalam keputusasaan.
melainkan ia boleh bergantung kepada pertolongan Tuhan dalam segala perkara. Saya mohon ibu cucu boleh berdoa untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, yang dalam kesulitan ekonomi. Mari maju ke depan. Silakan ibu cucu. Bapa dalam sorga, pada Yesus, malam ini tolong. Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Iya Yesus. Kami memohon belas kasihan Allah untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Iya Yesus. Bapak hamba boleh berdoa untuk Pak Maurits Sihombing. Iya. Tuhan juga terus memberikan semangat. Hamba boleh bersyukur di tengah-tengah sakitnya Pak Maurits menjadi pendoa syafaat. Benar. Dia katakan bahwa dia mendoakan pekerjaan Tuhan. Dia mendoakan hamba-hamba Tuhan untuk boleh tetap setia dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kalau dia tetap berharap kepada Tuhan. Kau juga memberikan kekuatan kepada Ibu Sumurung yang boleh merawat dengan penuh kasih sayang. Hamba juga tetap berdoa untuk Pak Kris. Ya, Hamba Tuhan tolong mohon untuk Ibu terus Susan, Kau Tuhan. menjamah, Haleluya. memulihkan Pak Kris. Tolong Pak Hamba Kris. percaya mujizat masih tetap ada. Amin. Kau Haleluya. mampu melakukan perkara-perkara yang sulit bagi kami. Benar Tuhan. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara Haleluya. mustahil. Haleluya. Tuhan pulihkan Pak Kris. Kami percaya. Hamba juga boleh berdoa untuk Ibu Susan Ya, yang boleh mendampingi, kami beriman beri kepadamu, kekuatan, beri kesabaran. Benar, supaya Ibu Susan boleh tetap kuat dan Haleluya. sabar dalam mendampingi Pak Benar, Kris. Yesus. Tuhan, hamba boleh berdoa untuk Tante Enok dalam usia lanjutnya. Tuhan tolong untuk Tante Ibu Tina Enok. Sariman. Haleluya. Tuhan, Kau juga tolong untuk Ibu Uci. Ya, Hamba Yesus. boleh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya, Hamba Yesus. percaya Kau mampu menjamah, memulihkan. Hamba juga boleh berdoa untuk Pak Tobing. Ya, Tuhan Yesus. juga yang menolong. Hamba rindu Pak Tobing juga boleh beribadah. Ya, Bisa Yesus. ke gereja bersama-sama. Benar, Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Ya, Yesus. Juga hamba boleh berdoa untuk Pak Rudi, suami dari Ibu Hancing. Ya, Yesus. Yang dalam keadaan lemah. Tolong. Kau juga yang menolong, memulihkan Ya, Yesus. Pak Rudi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba boleh menyerahkan semua. Mungkin ada anak-anak sekolah minggu remaja yang sakit. Ya, Pemuda-pemudi, orang tua. Benar. Para ibu atau bapak yang ada di rumah atau di rumah sakit. Ya, Tuhan Yesus. yang memulihkan kesehatan pada anggota jemaat-Mu Tuhan. Biar dalam keadaan sakit tidak putus asa. Tapi tetap belajar mengandalkan Yesus. Tuhan. Bahwa Engkau mampu dan Amin. berkuasa Haleluya. menjamah tubuh yang lemah. Benar. Hamba juga boleh berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam kelemahan, ada mundur jauh dari Tuhan, Yesus, tolong. kecewa. Benar. Tuhan, mari Kau tolong. kembalikan Amin. supaya mereka boleh kembali semangat dalam ibadah. Haleluya. Tuhan, hamba percaya terjadi pemulihan Amin. supaya Benar. tetap berharap dan beriman. Untuk Haleluya. saudara-saudara kami yang ada kesalahan satu dengan Yesus. yang lain, ada sakit hati, biarlah Tuhan yang memulihkan. Ya, Tuhan. Supaya boleh saling mengampuni satu Ya, dengan Yesus. yang lain. Suami, istri, orang tua dan No, anak, Tuhan. saudara bersaudara dalam Benar, iman di Yesus. gereja, sesama pelayan, Tuhan juga yang memulihkan. Ya, Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba juga boleh menyerahkan kesehatan Ibu Alma, kesehatan Pak Ya, Diki Yesus. Dauhan, Benar. untuk kesehatan Pak Irwan, Ya, juga Yesus. untuk semua kami yang ada kelemahan. Hamba percaya Engkau yang memulihkan Amin. segala Benar, Yesus. sakit penyakit kami Haleluya. yang sudah ditanggung di kayu salib. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yesus. hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Makasih Ibu Cucu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Ketiga supaya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Amin. Haleluya. menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan.
pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami memuji menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang membuktikan kasih-Nya kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, sudah ribuan tahun yang lalu di mana Allah boleh menyelamatkan satu bangsa yang akhirnya menjadi umat Allah dalam konteks PL, itulah orang Israel. Dan kami bersyukur bahwa kasih Allah tidak saja untuk orang Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Hamba juga bersyukur berapa banyak orang Palestina tapi mengenal Yesus secara pribadi. Jumlah orang Israel, orang Yahudi ada kurang lebih 7-8 juta. Orang percaya kepada Yesus yang ada di tanah Israel kurang lebih ada 200.000. Maka kami perlu mendukung dalam doa untuk mereka juga. Terima kasih. Di Indonesia kurang lebih juga ada sekian persen dari jumlah penduduk Indonesia. Itulah sebabnya kami juga mendukung di dalam doa, khususnya juga untuk suku Sunda. Suku Sunda ada kurang lebih 40 juta. Tapi yang percaya kepada Yesus masih minim. Oleh karena itu kami perlu berdoa terus untuk badan misi yang bergerak di Jawa Barat ini. Hamba mohon pertolongan kekuatan. Demikian juga kami berdoa untuk suku-suku lain supaya mereka juga boleh dicapai oleh Injil, oleh para hamba Tuhan yang boleh bergerak untuk menyampaikan berita kasih bahwa Allah mau mengampuni segala dosa manusia abad ke abad, generasi ke generasi. Terima kasih Tuhan, ini sebagai ungkapan kasih kami kepada yang lain. Untuk doa ini saya mohon Pak Diki Dauhan boleh berdoa. Suku Sunda yang ada di Jawa Barat, juga yang ada di luar Jawa Barat. Haleluya. Bapa di dalam surga, Ya Yesus. kami berdoa untuk orang-orang Sunda yang ada di Sukabumi, Ya. di daerah Cililin, Padalarang, Ya Yesus. daerah Garut, Tasikmalaya, Benar. Ciamis, Banjar, demikian juga yang ada di Lembang, yang ada di daerah Purwakarta, demikian juga yang ada di Cikampek, Yesus. Karawang. Benar. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, semua yang ada di pantai selatan, Pamengpek, Yesus. demikian juga untuk Pelabuhan Ratu, Pangandaran. Benar. Dan kami mohon Tuhan, biarlah orang-orang Sunda yang sudah percaya kepada Yesus boleh dapat bersaksi
juga untuk orang-orang Kristen sendiri, Yesus. dari suku-suku yang Kristen, boleh memberitakan Yesus kepada saudara kami orang-orang Sunda yang ada di kota-kota yang Amba sebut namanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Israel, Engkau mengasihi orang-orang Israel dimanapun mereka berada. Sampai sekarang banyak sekali yang menolak Tuhan Yesus, tetapi ada janji yang Bapa berikan kepada Abraham. Dan biarlah Tuhan ada banyak orang-orang Israel, orang Yahudi yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias dan Tuhannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong hati mereka boleh terbuka kepada Injil Yesus Kristus. Demikian juga untuk negara-negara di sekitarnya, Suriah, Mesir, demikian juga Yordania, dan juga Tuhan kami mohon untuk para pengungsi dari jalur Gaza yang Kristen. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu untuk Irak, Iran, Afghanistan, dan semua negara-negara Timur Tengah yang tertutup untuk Injil. Kami berdoa Arab Saudi bagi kemuliaan Tuhan, dan kami menaruh belas kasihan Tuhan untuk mereka. Biarlah dicurahkan Roh Kudus bekerja untuk orang-orang Pakistan. Oh haleluya. Demikian juga orang-orang yang ada di India. Mereka begitu ada daerah tertentu yang tidak suka kepada orang Kristen. Dan kami mendengar, kami melihat tayangan bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang ditelanjangi, yang diarak. Tapi Tuhan kami tahu bahwa Injil itu diberitakan dan sudah sampai kepada mereka. Bahwa mereka adalah para pengikut Kristus. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, oh Tuhan kami mohon, kami naikkan doa ini kepadamu. Kami berseru pada malam ini untuk kemuliaan Tuhan. Supaya pada waktu Yesus datang yang kedua kali, doa-doa kami yang kami naikkan tanpa kami tahu nama mereka, tetapi mereka boleh bertobat karena ada orang yang memberitakan Injil dan Roh Kudus bekerja. Tuhan, yang terakhir kami mau berdoa supaya orang-orang Batak, orang-orang Chinese di Bandung ini, di Cimahi ini boleh dijamah oleh Tuhan. Yang mulai undur boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Boleh ada pengakuan bahwa mereka mengasihi Tuhan Yesus. Dan terima kasih karena Tuhan mengasihi suku-suku di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Oh Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Mari kita berdoa untuk para remaja, pemuda-pemudi. Mereka dipengaruhi konten yang ada di dalam gadget ya. Mending kalau benar, tapi banyak yang menyesatkan. Soal narkotik, soal seks, demikian juga soal LGBT dan sebagainya. Kita doakan supaya anak-anak remaja kita, pemuda-pemudi kita di River diberikan kekuatan iman dalam menghadapi tantangan ini. Saya mohon Pak Agus boleh berdoa untuk anak-anak remaja, pemuda-pemudi. Zaman sekarang berjagalah. Berjagalah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Haleluya. Hanya firman Allah yang menjadi tempat perlindungan anak-anak remaja, pemuda-pemudi, untuk orang tua, untuk putra-putri dalam keluarga. Firman Allah yang berkuasa, mampu dan berkuasa melindungi tiap keluarga-keluarga Gereja Maranatha Cimahi ini. Haleluya, haleluya. Dalam sabda Allah berlindunglah
Berlindunglah dalam sabda Allah dengan iman. Berlindunglah dalam sabda Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama berdoa. Kami semua mau berdoa Tuhan untuk para remaja, pemuda di GGP Maranatha khususnya. Kau memberikan perlindungan, Kau memberikan hati yang sukacita penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk semua pribadi lepas pribadi, anak-anak remaja di GGP Maranatha ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun, biarlah mereka membuka hati untuk menerima Yesus dalam Roh Kudus itu membimbing dalam kehidupannya. Jauhkan Tuhan dari coba-coba memainkan gadget yang begitu membawa kepada kemurkaan Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka juga tidak mencoba untuk narkoba, judi online dalam gadget ya Tuhan. Kau memberikan perlindungan. Biarlah Tuhan mereka memberikan hati yang penuh penyembahan kepada Engkau, terus intim dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk ketua daripada pemuda remaja, untuk Bapak Daniel. Engkau berikan hikmat kepada Bapak Daniel. Biarlah Tuhan boleh membawa semua Tuhan para pemuda Reaper ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan yang sungguh dan lebih sungguh untuk mengasihi Engkau, sungguh dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan Tuhan semua pemuda remaja GGP Maranatha Cimahi ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Roh Kudus tolong, biarlah mereka Tuhan membuka hati, terus dipimpin oleh Roh Kudus di setiap sekolah mereka, di setiap kuliah mereka, di setiap pekerjaan mereka. Biarlah Roh Kudus yang membimbing mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja lain. Biarlah Tuhan para remaja pemuda ini Tuhan tetap bersatu hati Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemuda remaja ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk acara pada tanggal 29 yang akan datang. Pada hari Senin di sini akan diadakan Paskahan untuk Api, Asosiasi Pendeta Indonesia, yang kurang lebih ada 50 sampai 100 orang. Kami juga diundang untuk boleh hadir, tapi harus mengisi absensi demi perhitungan konsumsi. Hamba berdoa untuk pengkhotbah, untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, yaitu Pendeta Handriana Mulia. Hamba percaya Engkau yang boleh mengurapi, memberkati, mempersiapkannya, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian dan mempersatukan anggota api yang ada di cabang api Cimahi ini. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Tuhan juga menggerakkan hati para hamba Tuhan, boleh berdatangan, boleh hadir. Demikian juga hamba tidak lupa Tuhan berdoa untuk panitia yang boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Pada kemarin Yermi dan rekan-rekan dari API sudah mengadakan latihan musik. Hamba percaya Tuhan juga mengurapi hamba-hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk keamanan. Hamba mohon Tuhan yang memakai anggota kepolisian yang boleh mengamankan acara Paskahan Api ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Engkau yang memberikan keamanan baik di dalam rumah Tuhan, di dalam segala acara, maupun keamanan di luar rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba percaya Tuhan memberkati tangan-tangan terulur. Hamba juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang boleh mengelola tentang persembahan ini. Terima kasih Yesus. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu turun atas kami sekalian, baik yang berjalan kaki, baik dengan sepeda motor roda 2 maupun dengan roda 4. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu.
Sampai ketemu lagi pada persekutuan doa Rabu depan seperti pada malam ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Pak Moses, ada pengumuman? Ya Bapak Ibu, diumumkan bahwa setiap Sabtu ada doa pagi jam 6 di gereja ini. Kita mengundang seluruh jemaat maupun pelayan untuk bisa hadir bersama-sama setiap Sabtu jam 6 pagi. Demikian informasi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan pada tanggal 29 hari Senin, saudara.